Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras. Masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sehat Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Mantap. Kaisam gibah yuk, gibah apa? Gibah majikan. Kaisam kira-kira sekarang tuh apa sih yang diomongin sama majikan? Oke, Kaisam punya cerita cuy. Ceritanya ini majikannya memfollow up di media sosial ya cuy ya, dimana majikan ini memprotes cecenya saat menjaga anaknya itu ketiduran. Nah, kalian ini biasanya ketiduran nggak nih kalau jagain Sailoko ya? Nah, ini menjadikan cambuk untuk kita ya, bagaimana cara kita mengolah pola tidur yang benar gitu kan. Minimal itu berapa sih tidur? 6 jam ya cuy ya. Walaupun kalian tidur jam 12 bangun jam 6 pagi, itu kalian itu udah bisa, udah cukup untuk tidur ya. Kaisam bangun jam berapa kalau pagi? Kaisam udah di jam setengah 8 ya. Jadi kayak Kaisam itu selesai kerja jam 9 malam, bangun jam setengah 8. Jadi kalau misalkan kalian pengen ada di posisi kayak Kaisam, kalian harus sabar untuk menempuh proses perjalanan kerja yang sangat panjang. Kaisam aja udah hampir 10 tahun. Jadi kalian itu yang masih 1 bulan 2 bulan jangan mengeluh ya, karena proses untuk enak itu panjang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi suhunya Hong Kong harus sabar ya. Nah, jadi di Facebook ya cuy ya, majikan ini memposting 2 foto cecenya itu saat si anaknya ini lagi nonton TV di depan sofa ya. Si cecenya itu duduk dan mangap tidur. Nah, foto laginya ini lagi tegak duduk gitu, tiba-tiba longsor gitu cuy, gitu kan. Saking indahnya ini si Cece ya kan, sampai majikannya ini tipikal orang yang kalau misalkan nggak suka hatinya dia langsung negur gitu. Termasuknya si Cece ini langsung ditegur. Kata si majikan ini, Cece kamu kerja atau vacation katanya. Vacation, dikira hotel apa ya, lagi jalan-jalan. Astaga, ini mbak kamu ditegur. Sampai mbaknya itu, enggak mem saya nggak tidur. Lah ini majikan udah punya bukti CCTV, kita masih nggak ngaku aja nggak tidur. Kayak siapa sih cuy? Aduh. Ya udah, kalau misalkan ditegur kayak gitu ya udah kita sadar diri aja ya, tinggal ngomong sorry mem, lain kali saya tidak akan melakukannya. Jadi bukan nyerengkal gitu cuy. Kalau ditegur majikan tuh kalian tuh sebisa mungkin ngademin hatinya majikan gitu. Jangan ngedebat kayak gitu. Ini kan Cece kamu tidur ngejaga Sailoko itu, kamu itu kerja atau jalan-jalan katanya. Si Cecenya ini nggak terima dituduh kayak gitu. Enggak mem saya nggak tidur. Aduh udah diviralin aja fotonya. Aduh iya ya saya ketahuan sama CCTV. Nah maka dari itu awas, CCTV itu mungkin aja apa seolah-olah mati gitu, tapi ada CCTV tersembunyi ya, itu yang gawat ya coy ya. Aduh biasanya tuh CCTV tersembunyi itu ada di saklar, ada di bolpen. Nah coba kamu dicek-cek. Enggak sih cuy. Sebenarnya kalau kita profesional kerja walaupun CCTV-nya ada 10 ya nyantai aja gitu ya. Nah ini yang harus kalian perbaiki adalah pola tidur ya. Jadi kalian itu kalau misalkan ini memang jaga anak itu memang sibuk ya cuy ya. Les sini, harus sekolah, jemput sekolah, memang begitu ya. Ngalah-ngalahin presiden. Ini kalau misalkan anak di Hong Kong itu ya. Nah kalian buat yang jaga anak sih sebenarnya kalau misalkan kalian bisa menghandle ini udah bagus banget gitu cuy. Nah ini kan si mbaknya ditegur gara-gara mangap saat tidur. Nah kenapa sih faktornya bisanya kita itu ketiduran sampai mangap kayak gitu ya. Kayak Tisam saya itu nggak bisa tidur kalau pacar saya itu belum tidur di Indonesia. Nah ini pola bucinnya kita kalau misalkan kita ini suka nggak bisa tidak berhubungan dengan keluarga. Sekarang kan gini ya, keluarga kalian itu mengizinkan kerja di Hong Kong. Kan ada yang namanya finish kontrak dan masa cuti. Ada namanya kalian itu libur kerja. Saat libur kerja ya puas-puasin lah kalian telepon. Masa iya intens setiap hari gitu kan? Kan kita bukan anak kecil lagi cuy yang sayang udah makan belum. Lah kalian nggak usah diomongin sayang udah makan belum juga, kalau kalian lapar ya makan lah, iya kan? Masa masih ada bahasa seperti itu aja? Kaisam tuh nggak tahu romantis. Astagfirullahaladzim. Nah ini bucin-bucin ya yang harus diperbaiki. Kita tuh di sini kerja cuy, yang kita keluarkan adalah tenaga, energi. Kalau misalkan kita tidak bisa ya mengontrol tentang pola tidur, yuk kita sendiri yang kena mental healthy ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Saat kita kurang tidur, besoknya kita tuh murung cuy, kesel terus bawaannya tuh bad mood terus itu. Nah itu biasanya karena kurang tidur. Nah contoh aja nenek kalian itu kalau nggak tidur semalaman besoknya uring-uringan kan, ya kan, mentung-mentung kalian pakai tongkat kan, ya itu yang namanya Fabehe. Ya jadi buat kalian kalau misalkan hatinya pengen tentram, damai, sentosa ya, tidur yang cukup minimal 6 jam ya.
pola tidurnya tuh harus diperbaiki. Jadi kasih tahu tuh Kakang Prabu yang ada di Indonesia, Kakang Prabu, kamu jangan marah-marah saya ya kalau saya nggak bisa menghubungi. Nanti begitu saya libur saya pasti hubungi, begitu saya finish kontrak saya pasti akan cuti ya. Jadi nggak usah manja, nggak usah curiga saya di sini ngapain. Kaisang bener tuh, suami saya itu curiga terus saya di sini. Biarin aja ya, biarin aja Kakang Prabu kamu yang sakit hatinya. Kita ya jangan, kita bebannya sudah menghadapi majikan seperti ini nih. Masa iya saya harus dibebani suami yang manja kayak gitu kan. Suaminya tuh ada nggak sih yang sering manja kayak gitu? Kalau nggak ada komunikasi sehari aja udah curiganya kemana-mana gitu kan. Suami kayak gitu senyumin aja gitu kan. Biarin aja semaput sendiri. Yuk kitanya jangan ikutan kena mental gitu coy. Nah Kaisang tuh nggak ngerti. Saya itu LDR Kaisang. Ya itu kalian itu suka cium-cium handphone. Astagfirullahaladzim, masih nggak sih kalian tuh cium-cium handphone? Aduh kayak Tisam tuh ya, saya tuh menahan rindu setiap hari. Aduh ampun. Sekarang tuh sudah tidak berbicara seperti itu lagi cuy. Kita tuh harus berbicaranya masa depan. Katakan sama pacar kamu, sayang kalau kamu mau menunggu saya, tunggu 2026, siapkan mahar. Saya pulang menjadi istri kamu seutuhnya. Udah gitu aja. Lah ngapain kamu susah-susah gitu kan, setiap hari harus kirim laporan ke pacar kamu. Sayang hari ini saya mau antar anak dulu ya, saya mau jemput anak dulu ya, saya mau antar les dulu ya, saya mau ke WC aja pamit dulu, sayang saya mau ke WC dulu ya. Lah kita umur berapa sih cuy, masih aja mikir kayak gitu. Ya wajar nih ya, teman-teman kita yang sering mangap itu biasanya apa, begadang malamnya. Bener nggak sih, ngaku nggak sih kalian sering begadang nonton YouTube Kaisang? Nah coba nonton YouTube-nya Kaisang, pasti ngorok deh. Serasa didongengin ya. Jadi buat kalian ya, yang mangap-mangap kayak gini tuh udah ditegur sama majikan ya. Jadi kalau misalkan memang sudah ditegur kayak gini ya, kita begini tuh sudah ditegur ya sama majikan. Jadi kita harus sadar diri aja supaya jangan diomongin ya. Kita masa diomonginnya mau jalan-jalan gitu kan, berasa kayak di hotel kayak gitu ya. Nah biasanya tuh biasanya tuh faktor usia ya, umur ya, kita udah umur gitu cuy, jadi kayaknya tuh ngantuk gitu kan. ampun ya. Itu ya mungkin gosip majikan yang lagi beredar di luar sana. Kira-kira kalian pernah nggak sih ketiduran saat kerja? Kayak Sam rasa sih wajar ya, wajar. Kayak Sam juga pernah. Cuma buat kalian yang mungkin majikannya usil kayak gini ya, protek kayak gini, apakah majikan boleh kayak Sam? Ya boleh aja, karena merasa kan dianya gaji kita udah gaji Cece segitu gitu kan. Jadi ya kita harus profesional gitu cuy ya. Nah itu mungkin sharing Kaisang hari ini, semoga diambil manfaatnya dan hikmah baiknya ya. Buat yang majikannya protektif kayak gini ya, usahakan hindari tempat-tempat yang sensitif seperti sofa. Misalkan sofa itu boleh nggak dimajikan kita duduk di situ? Kita harus sadar diri aja ya, kita pakai kursi lain, jangan di sofa itu ya, supaya majikan itu tidak sensitif sama kita. Apalagi di ranjangnya baby atau apa, usahakan jangan ya, karena kita itu kan kerja kan kotor ya cuy ya. Jadi jangan sampai majikan itu mengira kita ini mengotori perabotannya ya. Jadi buat kita hati-hati ya, kerja dengan baik. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.